Bab 2 Hallstatt dalam novel Islammu adalah Maharku versi Eropa. Pertemuan paling indah antara dua insan adalah ketika lafaz Quran menjadi perantara cinta yang menggetarkan, merambat di sebuah negeri yang merupakan titisan surga di dunia, Hallstatt. Astagfirullah, ucap Hanum cepat. Ia berdiri tegak menjauhi kursi, pandangannya masih tertuju kepada lelaki yang baru saja duduk di sampingnya. Why did you stop reciting the Quran? Kenapa kamu berhenti membaca Al-Quran? Lelaki British itu justru mendekati Hanum. Tubuhnya yang menjulang tinggi terlihat perkasa di hadapan Hanum. Mata birunya setajam elang membius setiap wanita yang menatapnya. Hanum salah satunya. Ia tak bisa berpindah dari wajah lelaki itu. Tersihir memandangi pesona pria British karena tilawah surah Maryamnya yang fasih. Rambutnya ikal berwarna pirang. Janggut cukup tebal memenuhi dagu hingga sebagian lehernya. Entah kenapa, Hanum justru menguliti dengan saksama fisik lelaki itu. Allahumma, astagfirullah. Hanum kembali tersadar. Ia palingkan wajahnya, lalu berjalan cepat meninggalkan lelaki itu. Langkahnya langkas menjauhi area taman hotel yang ditumbuhi dua pohon besar. Rerumputan hijau di sekeliling taman bersama beberapa kursi dan meja untuk para tamu ditata rapi. Hanum hanya ingin segera menuju kamarnya. Ia merasa sedang bermimpi di waktu duha. Hey, where are you going? Suara dari pria yang telah merenggut perhatiannya kembali terdengar. Hanum menghentikan langkahnya sesaat, mencoba mengembalikan tatapannya pada lelaki itu. What is your name, young lady? Teriakan lelaki jangkung itu melengking, mengagetkan Hanum. Dia seakan tak mau tahu dengan suaranya yang menggema. Kesabaran Hanum luluh. Ia alihkan tatapannya melihat sosok yang kini berdiri menunggu jawaban darinya. Lelaki itu tersenyum senang bersama semburat mentari di belakangnya. Dua ancala kecil yang mengelilingi danau menyulap pemandangan mata Hanum menjadi sempurna menyaksikan lelaki itu. Dia begitu misterius bersama pesona yang tak terkikis. Hanum sadar, ia kembali tergoda. Tanpa ada suara, ia lalu berlari masuk ke dalam hotel menuju kamarnya. Hana, teriak Hanum cepat sesaat setelah tiba di kamarnya. Hana. Volume suara Hanum meninggi. Bangun dulu, pintanya cepat. Hana, please. Lanjutnya merenggut. Ada apa, Mbak? Hana kesal mendengar permintaan sepupunya itu. Ia menggosok kedua matanya yang masih berat. Pagi baru saja benar-benar pergi. Ia terlelap lagi setelah sholat subuh berjamaah dengan Hanum. Kamu tahu, aku barusan ketemu pria British yang fasih melafalkan surah Maryam. Heh? Wajah Hana bingung. Ia bangun dari peraduannya, menyandarkan tubuhnya ke ujung ranjang. Hanum duduk tepat di sampingnya. Maksudmu? Hana jadi penasaran. Kamu tahu kan aku suka sekali dengan surah Maryam? Ucap Hanum. Iya, terus? Beberapa menit yang lalu aku sedang asyik merajaah surah Maryam di taman hotel. Sambil menikmati waktu duha yang indah dekat dengan danau sana. Telunjuk Hanum tertuju ke arah jendela. Hana memalingkan wajahnya sesaat melihat pemandangan gunung-gunung di sekitar Hallstatt yang masih memukau. Dan, lanjut Hanum, suddenly a British man came and sat beside me. Seorang lelaki Inggris datang dan duduk di sampingku. What? Tanya Hana tak percaya. Iya, tukas Hanum meyakinkan. Yang lebih mengagetkan, dia tiba-tiba melanjutkan bacaan surah Maryamku. What? Are you serious? Tanya Hana tak percaya. I'm serious. Dari mana kamu tahu dia orang British? Hana kembali melempar tanya. Aksennya kental sekali. Kamu gak mimpi kan? Enggak dong, balas Hanum. Coba kesini, ia menarik Hana menuju jendela kamar hotel. Kamar mereka berada di lantai 2, langsung menghadap sisi taman tempat Hanum mengeja surah Maryam tadi. Tuh lihat, itu orangnya. Hanum mengalihkan perhatian Hana menuju danau. Dari netra rai Hana, lelaki itu berdiri di ujung dermaga kecil berbahan kayu yang langsung terhubung dengan taman hotel. Hana terkesima menatapnya. Itu orangnya? Tanya Hana. Iya, balas Hanum. Rambutnya pirang khas orang British, ya kan?
Oh, ganteng nggak? Hana kembali bertanya. Ia menjadi lebih sumringah dari biasanya. Belum juga bibir Hanum menjawab pertanyaan Hana, keduanya tiba-tiba berdiri kaku memandang lelaki yang sedang mereka lihat sejak tadi. Dia membuka kemeja hijau panjangnya, menyisakan kaos muscle tank abu-abu di bagian atas tubuhnya. Bahunya yang lebar dengan pahatan-pahatan otot kuat terlihat dari netra Hanum dan Hana. Posisinya membelakangi kedua gadis Manado itu. Mata birunya tak terlihat oleh mereka. What? Apa yang dia lakukan? Hana tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tidak berhenti sampai di situ, tubuhnya yang memutih khas orang Inggris semakin kentara ketika celana yang ia gunakan juga dilepaskan. Sebuah boxer pendek tak sampai ke lutut tersisa di bagian tubuh bawahnya. Hanum terkesima, dadanya berdesir keras melihat kelakuan aneh lelaki itu. Ia segera duduk menepi di ranjang, tak mau merusak pandangannya untuk kesekian kali menikmati fisik lelaki itu. Tulisan apa itu? Hana memicingkan mata, masih serius memandang tubuh dari lelaki itu. Ia tak peduli sepupunya itu merasa risih dengan pandangan yang baru saja mereka lihat. Mbak, panggil Hana, sini dulu. Enggak, tolak Hanum. Aku gak mau merusak tatapanku pagi ini dengan hal yang tak bermanfaat. Tulisan apa di kaos muscle tanknya? Tak mau tahu, Hana kembali mencecarnya. Lihat sendirilah, balas Hanum sambil memberikan kacamatanya. British Royal Air Force. Hana mengejah cepat. Ia sudah memakai kacamata berminus 4 pemberian Hanum. Lelaki itu terlihat sedang melompat ringan dan menggerakkan tubuhnya. Ia sedang melakukan pemanasan. Begitu pikir Hana. British Royal Air Force apaan ya, Mbak? Tanya Hana. Setahuku seperti angkatan udaranya Inggris, balas Hanum cepat. Wow, prajurit negara dong lelaki itu. Maksudmu? Hanum mencoba mengkonfirmasi. Itu loh Mbak, dia pakai muscle tank bertuliskan British Royal Air Force. Kebetulan aja kali, balas Hanum tak peduli. Dia mau ngapain buka baju gitu? Dia, Hana tergagap. Nyemplung ke danau Mbak, dia nyemplung ke danau. Hana bereaksi tak percaya. Really? Hanum tersentak kaget. Ia segera berdiri menuju jendela. Dari matanya yang indah terlihat lelaki itu berenang menuju tengah danau. Bukannya nggak boleh berenang di danau? Protes Hana. I don't know, but that is crazy. It must be freezing cold. Pasti sangat dingin, balas Hanum. Keduanya menggelengkan kepala, tak percaya dengan apa yang baru mereka lihat. He is indeed crazy, ucap Hana. But he must be handsome, right? Hanum menatap Hana keheranan. No. Dia harus ganteng, punya tubuh sekeren itu, nggak boleh wajahnya jelek. Hana masih mengigau sedang Hanum memandangnya tak percaya. Di sisi yang berbeda, pria Inggris itu terus mengayunkan kedua tangannya secara bergantian. Berenang dengan gaya bebas menikmati dinginnya air danau Hallstatt. Ia ingin hilang sejenak dari kehangatan dunia, melebarkan memorinya ke arah tenggara Hallstatt ribuan mil menuju benua Asia. Tempat ia mengenal surah Maryam pertama kali, deretan ayat yang kembali ia nikmati dari perempuan bernetra indah duha tadi. Negeri itu bernama Garmsir di Afghanistan. Scene kedua, bab kedua. Garmsir, Afghanistan, Desember 2013. They are really close to the population area. Mereka sangat dekat dengan wilayah perkampungan. Suara Kapten Smith menggema. Fokus Frederick berpindah. Should we shoot now? Harusnya kita menembak mereka sekarang? Tanya Fred memastikan. What is the distance between them and the village? Berapa jarak antara mereka dengan daerah pemukiman? Kapten Smith balik bertanya. Around 200 meters? Then wait, tunggulah. Kapten Smith menahan Fred. We don't want to create collateral damages. Kita tidak ingin menghancurkan daerah yang seharusnya tidak perlu kita hancurkan, lanjutnya. Copy that, balas Fred. Keep flying, following them until they are relatively far from the village so we can shoot them. Kita terus terbang saja, nanti kita akan ikuti mereka hingga mereka menjauh dari perkampungan, lalu kita akan tembak mereka, perintah sang kapten. Usai komando dari Kapten Smith, helikopter Apache Longbow terus bergerak di udara, mengikuti rute 14 pasukan Taliban yang bergerak bersama senjata mereka menuju ke arah utara Provinsi Helmand. Helikopter perang sepanjang 17,7 meter itu didesain untuk menghantam pasukan teroris dan dapat memuat 2 orang kru, 1 kapten dan 1 penembak.
Frederick Viscott Severn hari itu ditugaskan sebagai penembak bersama Kapten Smith yang mengomandai laju helikopter. Tugas utamanya adalah melepaskan misil dari M230 chain gun yang diinstal kokoh di bagian bawah helikopter. Pasukan Taliban yang mereka incar baru saja melakukan baku tembak bersama British Royal Army di dekat Sungai Helmand. Beberapa pasukan British Army terluka dan telah diterbangkan menuju Camp Bastion untuk mendapatkan perawatan. Bersama Apache Longbow, Kapten Smith dan Frederick menuju lokasi sekitar penembakan untuk menghancurkan sisa-sisa pasukan Taliban. 15 menit berlalu. They are now close to the river. Fred membuka suara. Malam semakin larut, sedang pasir-pasir berterbangan di sekitar wilayah penembakan. Area hijau begitu sempit meskipun dekat dengan sungai. Tanah Garmsir memang gersang, sepi oleh manusia, menjadikannya sebagai ladang pertempuran paling mengenaskan bagi kedua pasukan. Di malam hari seperti ini, helikopter Apache Longbow hanya terlihat lewat kedipan lampu merah. Aktivasi infrared dan night view yang didesain di Apache Longbow membuat pasukan tempur itu tak terdeteksi oleh musuh di darat selama penyerangan. Laju helikopter yang dikomandai Kapten Smith diatur mengikuti arah angin, sehingga suara keributan dari putaran baling-baling Apache Longbow nyaris tak terdengar. Pasukan Taliban yang bergerak di dataran bisa dipantau dengan jelas dari layar monitor Frederick. Gerilyawan-gerilyawan tersebut berwujud seperti kotak-kotak persegi berwarna putih yang bergerak sesuai dengan langkah kaki mereka. "Should I shoot now?" Frederick kembali bertanya. "Yeah, be ready," perintah Kapten Smith. 1, 2, 3, shoot! Sepersekian detik setelah komando Kapten Smith terlontar, Frederick memastikan sasaran penembakan tepat di kerumunan pasukan Taliban. Layar bagian tengah di hadapan Frederick telah mengarahkan titik panahnya menuju musuh. Tanpa menunggu lama, Fred menekan tombol pengaktifan senjata. Dalam hitungan cepat, amunisi autocannon berukuran 30 x 113 mm melesak turun ke daratan, menghancurkan 5 dari 14 pasukan Taliban yang siap untuk menyeberang sungai. Debu-debu berterbangan, sedang Apache Longbow yang mereka terbangkan bergerak mengitari bukit, siap melumat sisa pasukan. 4 more, 4 lagi. Kapten Smith menginginkan misil tambahan menuju pasukan Taliban. Fred langsung beraksi. 4 autocannon kembali diarahkan ke darat menghancurkan sisa pasukan lain yang masih kocar-kacir. "We should shoot 3 more, Captain." Kita harus menembak 3 lagi, Kapten, ucap Frederick. "Do it, lakukan saja," balas Kapten Smith cepat. Ucapan Kapten Smith itu langsung disambut dengan rentetan penembakan dari M230 chain gun. 1, 2. Frederick kembali menghitung. "There are still 2 left, Captain," lapor Frederick. "Then fire, tembaklah," perintah sang kapten. Fred kembali melesatkan autocannon ke daratan, membunuh keseluruhan pasukan hingga tak tersisa. "Well done," puji Kapten Smith yang langsung mengelilingi lokasi sekitar sungai. Ia harus memastikan bahwa tak ada yang tersisa dari penembakan mereka malam itu. "Everything is clear," ucap Frederick. "Fantastic," balas Kapten Smith. "Let's go back to the camp," ujarnya sembari memutar laju Apache Longbow menuju arah selatan, menembus gurun-gurun berpasir dan bergerak ke arah Camp Bastion. Scene 3, bab kedua. "Fred!" Suara Jonathan terdengar dari pendengaran Fred. "Morning," lanjutnya. "Morning, Jonathan," balas Frederick tersenyum. Ia baru saja keluar dari barak tempat tidurnya yang berada dekat dengan area pantry. Dengan matras yang cukup untuk memuat dirinya, Frederick sudah tenang menikmati hari-harinya di Camp Bastion. "Hello, Prince." Robert menggoda Frederick. "Robert," Jonathan mengingatkan. "Kenapa? Kamu tidak bisa memanggilnya pangeran di sini. Sangat berbahaya," protes Jonathan. "Come on, no enemy around us." Tidak ada musuh di sekitar kita. "Robert," Fred menengahi. "Just don't call me Prince. I don't like it." Jangan panggil aku seorang pangeran. Aku tidak suka. "But you are a prince." Robert kembali menggoda. "A Princess of Wessex," katanya tertawa. Fred menggelengkan kepalanya pasrah sedang Jonathan melemparkan stick PlayStation yang mereka mainkan sejak beberapa menit yang lalu. Di area Camp Bastion ini, Frederick tinggal bersama 3 orang lainnya. Ada Kapten Smith, Jonathan, dan Robert. Robert dan Frederick adalah penembak sedangkan Jonathan dan Smith adalah kapten mereka.
Area Camp Bastion ini membentang seluas wilayah Reading di Inggris, dibangun kokoh di area gurun wilayah Provinsi Helmand, Afghanistan. Berbagai macam fasilitas tersedia di sana. Ada kafe untuk bersantai, restoran-restoran bagi para prajurit, hingga rumah sakit yang dibangun dengan fasilitas memadai untuk menolong para korban pertempuran. Tenda milik Frederick sangat nyaman. Tersedia pantry, tempat mereka membuat sarapan, PlayStation dan TV untuk menghilangkan penat, telepon satelit agar terhubung dengan keluarga, juga barak-barak tempat tidur yang nyaman bagi para prajurit. Tak lupa, AC terpasang kokoh di tiap tenda untuk mendinginkan udara yang panas di tengah gurun. Sejak 3 minggu yang lalu, Frederick, keturunan langsung keluarga kerajaan Inggris, memulai petualangannya di Afghanistan. Dia sedang dilatih sebagai penembak dan pilot Apache Longbow untuk melakukan peperangan melawan pasukan Taliban. Kapten Smith dan Kapten Jonathan bertugas untuk mendidiknya bersama teman seperjuangannya, Robert. Mereka telah bersama sejak belajar di The Royal Military Academy Sandhurst, Inggris. Robert sangat mengenal karakter Fred hingga ia tak segan-segan menggoda sahabatnya itu. "It is snowing, ada salju yang turun." Kapten Jonathan tiba-tiba berdiri dari kursi sofa tempat ia bermain FIFA bersama Robert. Butiran salju baru saja turun, terlihat dari jendela persegi tenda mereka. "No way," ucap Frederick. Tanpa menunggu lama, Frederick yang sejak tadi mempersiapkan sarapannya berlari bersama Kapten Jonathan dan Robert menuju keluar jendela. Butiran salju putih turun perlahan bersama suhu udara yang mendingin. Matahari pagi samar terlihat karena bumbungan awan tebal yang membeku sejak lama. Titik-titik putih mengagumkan memenuhi dataran Camp Bastion, membuat tanah coklat berdebu itu berganti dengan tumpukan salju, memutihkan keseluruhan area camp. "This is crazy," Robert berkelakar. "Indeed, this is crazy. Benar-benar gila," balas Frederick. "It is the first time snowing in Bastion Camp, isn't it?" "Ini salju pertama kan di Camp Bastion?" Lanjutnya. "Yes, it is. We never had snow before here." Kita tidak pernah mendapatkan salju di sini, jawab Kapten Jonathan. "Fantastic," ujar Frederick, "but it's gonna be challenging." Robert melongos lunglai memikirkan apa yang akan mereka kerjakan setelah ini. "Why?" tanya Frederick keheranan. "We will have a land patrol tomorrow night in the center of Garmsir." Kita akan melakukan patroli di malam hari di sekitar wilayah Garmsir, jawab Robert. "Oh no," Frederick menarik nafas dalam. "Come on, it is not as cold as in Scotland." "Tenang saja, tidak sedingin saat kamu berada di Scotland." Kapten Jonathan mencoba menengahi. Frederick dan Robert saling memandang, tak berselera membantah ucapan kapten mereka. Scene ketiga, bab 2. Frederick melangkah hati-hati di antara reruntuhan perkampungan di area Garmsir. Rumah-rumah penduduk hancur lebur menyisakan dinding-dinding berbata rapuh. Jalanan yang ia lewati dipenuhi dengan tumpukan-tumpukan batu dan bahan bangunan yang hancur karena pertikaian Taliban dan pasukan perdamaian NATO. Salju tidak sampai membuat wilayah perkampungan itu memutih. Suhu yang kembali menghangat keesokan harinya telah membuat salju-salju itu mencair, membuat jalanan yang dilewati Frederick becek. Pakaian tempur bercorak multi-terrain telah ia gunakan dengan kokoh bersama celana panjang yang menutupi kedua kakinya. Pelvic protection untuk melindungi area panggul ia kenakan sebelum menggunakan celana panjangnya. Bagian dada hingga panggul Frederick telah dilindungi oleh jas anti peluru. Boot coklat untuk kepentingan pertempuran ia gunakan menutupi kakinya bersama helm yang dilengkapi dengan sistem penglihatan di malam hari. Matanya juga dilindungi dengan kacamata pelindung tebal, takkan mudah ditembus oleh misil berkekuatan kecil. Tangannya kukuh memegang senjata SA-80, gesit membawanya di sepanjang patroli. Frederick bersama rekan-rekannya telah siap beradu dengan pasukan Taliban jika di tengah jalan terjadi pertikaian. Mereka terus bergerak menembus malam, menyusuri lorong demi lorong, mencari sisa-sisa pasukan jihadi yang sering menembaki pasukan Inggris ketika mereka sedang mengamankan area Garmsir. Pasukan Frederick adalah bagian dari pasukan perdamaian NATO, bertugas untuk menjaga wilayah Afghanistan yang dikuasai oleh pasukan Taliban. Sekitar 4% Afghanistan
terutama di wilayah provinsi Helmand, telah dikuasai oleh pasukan Taliban. Tentara Inggris ditugaskan untuk memukul mundur mereka dan memperlebar area kekuasaan pemerintah resmi Afghanistan. Dur, 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 dur. Suara tembakan tiba-tiba menggema. Dada Frederick bergemuruh. Pandangan matanya mengarah ke berbagai arah. Dur, 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 dur. Bunyi yang lebih panjang terdengar. Frederick segera berlari bersama Robert yang sejak tadi berada di belakangnya. Mereka bergerak 200 meter ke arah barat laut. Dentuman tembakan semakin jelas saat keduanya berjarak dekat dengan lokasi pertempuran. Senjata SA-80 yang sejak tadi ia genggam kini ia arahkan ke arah musuh lalu menembaki mereka tanpa pandang bulu. Pasukan Taliban tak tinggal diam. Mereka memberontak dengan terjangan misil ke arah pasukan Inggris. Rentetan peluru meraung ke udara. Beberapa di antaranya melesat di antara bahu dan telinga Frederick, nyaris melumpuhkannya. Pasukan Inggris berlindung di antara dinding-dinding rumah, berseberangan dengan pasukan Taliban yang sejak tadi menyerang mereka. 10 menit berlalu dalam pertempuran yang intens, suara tembakan akhirnya berhenti. Frederick mendongakkan kepalanya, begitu juga dengan Robert yang terpisah beberapa meter darinya. Tanpa pikir panjang, Robert keluar dari persembunyian, melangkah berani menuju area musuh. Sahabatnya itu memang sering bertindak konyol. Dur! Sebuah tembakan melesat. Dur, 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 dur. Rentetan peluru kembali terlepas. Kali ini menuju tubuh Robert. Sahabatnya itu tersungkur. Ia dihantam misil di beberapa bagian tubuhnya. Kepanikan Frederick meningkat. Ia berjalan cepat ke arah Robert sambil terus menembaki pasukan Taliban. Beberapa prajurit yang patroli bersamanya melakukan hal yang sama. Mereka kini bertarung tanpa kenal lelah melawan musuh. Suara senjata terus-menerus memecah senyapnya malam. Satu persatu pasukan Taliban roboh namun jumlah mereka seakan tak pernah habis. Kedelapan pasukan yang melakukan patroli bersama Frederick kini tersisa 4 orang. Sebagian telah terluka, terbujur kaku di jalanan. Ruang gerak Frederick dan Robert semakin menyempit. Tak mau ambil resiko, Frederick segera memapah Robert, membawanya ke sebuah lorong gelap di antara reruntuhan perkampungan Garmsir. Sahabatnya itu telah tertembak di bagian lengan kiri dan kanannya, membuatnya tak bisa apa-apa. Are you alright? Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Frederick khawatir. Have you called Bastion Camp for rescuing us? Sudahkah kamu memanggil Camp Bastion untuk menyelamatkan kita? Belum juga Frederick menjawab pertanyaan Robert, keduanya kini telah dikelilingi oleh 5 pasukan Taliban. Mereka bersorban hitam gelap lengkap dengan senjata yang siap melumpuhkan Robert dan Frederick. Tanpa pikir panjang, Frederick mengangkat senjatanya siap untuk menembak. Malang tak dapat ditolak. Pasukan musuh terlebih dahulu melumat keduanya, menghujani mereka dengan tembakan melumpuhkan di area kaki dan dada. Kesadaran Frederick seketika hilang. Bayangan masa lalu dalam hidupnya muncul dalam fragmen-fragmen berbeda. Wajah ayah dan ibunya, perjalanannya dalam latihan militer di Sandhurst, hingga raut muka Kapten Smith dalam pertemuan mereka beberapa hari sebelumnya terbit tanpa ia duga. Frederick tenggelam bersama mimpinya hingga berganti dengan gelap, hitam, dan tak berwarna. Scene keempat, bab kedua. Kaf ha ya ain sad. Dengungan suara yang begitu asing terdengar dari pendengaran Frederick. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Lantunan itu terdengar merdu, menyayat kalbu. Frederick larut menikmati sembari melihat garis wajah ayah dan ibunya yang mulai memudar. إذ نادى ربه نداء خفيا. Lagi, nyanyian itu membuat gemuruh di dalam dadanya. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Kali ini Frederick tak tahan. Ia ingin tahu dari mana sumber suara indah itu. Digerakkan tubuhnya yang kaku sedang matanya perlahan terbuka. Di hadapannya sudah ada gadis berwajah Arab dengan hidung mancung bersama bola mata hitam yang menusuk. Alisnya tebal, tumbuh melengkung di atas kelopak matanya. Bibirnya merah sedang pipinya putih bersih dan memikat. Perempuan itu
duduk menyamping tepat di sebelah Frederick, memegang sebuah buku kecil sambil melafalkan nyanyian indah yang baru saja didengar Pangeran Wessex itu. Suara Frederick parau. Astagfirullah. Gadis itu bereaksi kaget. Sepersekian detik kemudian wajahnya telah tertutup dengan kain hitam yang merupakan bagian dari penutup kepalanya. Kini hanya terlihat dua bola mata indah. "Who are you?" tanya Frederick. Tatapan keduanya beradu. Frederick terasuk menikmati bola matanya yang menusuk, sedang gadis di hadapannya duduk membeku. Bagaimana kelanjutan kisah pertemuan antara Frederick dengan gadis asli Afghanistan ini? Lalu bagaimana dengan kisah pertemuannya dengan Hanum? Akankah takdir akan membawa mereka untuk bertemu kembali? Ikuti lanjutan ceritanya di bab ketiga Islamu adalah Maharku versi Eropa.